Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait hasil re-engineering kami dari situs halal.its.ac.id dengan menggunakan platform low-code yaitu OutSystem. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bintang Nurlamsyah, NRP 0002. Saya Sudrajat Dadi Saputra, NRP 158. Saya Zaki Torik, NRP 140. Baik, mari kita mulai presentasinya. Sebelumnya, izinkan kami untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu website halal.its.ac.id. Kepada Saudara Derajat, saya persilakan. Pada website halal.its.id, untuk fungsi yang pertama yaitu manajemen UMKM. Nah, pada manajemen UMKM tersebut, pada website sebelumnya untuk setiap UMKM hanya dapat memiliki satu produk. Nah, sedangkan pada kenyataannya setiap UMKM tidak hanya memiliki satu produk, bisa satu atau lebih. Nah, oleh karena itu kami mere-engineering fungsi tersebut agar setiap UMKM dapat memiliki lebih dari satu produk. Nah, dapat dilihat ada hubungan antara database UMKM dengan database UMKM produk, yang nantinya pada hasil web re-engineering tersebut setiap UMKM dapat memiliki satu atau lebih UMKM produk. Nah, untuk selanjutnya yaitu manajemen kurban, bisa dilanjutkan oleh Saudara Zaki. Ya, untuk manajemen kurban pada website sebelumnya, yaitu pada halaman penyuplai terdapat kelemahan, yaitu jumlah hewan yang dapat disubmit terbatas hanya pada sapi, kerbau, dan kambing. Dan untuk form input gambarnya juga tidak jelas, yang mana buat sapi, yang mana buat kambing, dan mana yang buat kerbau tidak ada keterangannya. Nah, lalu kami re-engineering, bisa dilihat untuk database-nya. Sekarang kita buat satu penyuplai bisa untuk banyak hewan. Bisa dilihat satu penyuplai bisa untuk banyak hewan. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas fase-fase bagaimana melakukan re-engineering dengan menggunakan aplikasi OutSystem. Ya, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kami melakukan re-engineering dari website halal.its.ac.id dengan menggunakan OutSystem. Jadi OutSystem yang kami gunakan di sini adalah OutSystem versi 11, dan pada OutSystem ini ada beberapa poin penting yang kami gunakan atau menu penting yang kami gunakan dalam proses re-engineering. 3 menu penting tersebut adalah data, logic, dan interface. Yang pertama adalah data. Di bagian tab data ini tersedia berbagai hal yang berkaitan dengan memanipulasi database, seperti create, update, get, dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa melihat entitas atau tabel apa saja yang ada pada aplikasi. Kemudian tab yang kedua adalah tab logic. Di sini kami juga sangat menggunakan tab logic karena di sini tempat di mana kami membuat bisnis logic. Jadi bagaimana cara user menyimpan dan lain sebagainya, kami menggunakannya di sini. Kemudian tab ketiga, tab terakhir yaitu adalah tab interface. Tab interface ini bertujuan untuk membuat UI maupun UX dari aplikasi. Dan dari tab UI UX inilah logic dan data akan dipanggil. Sebagai contoh, misalnya di sini kita akan melihat laman dari penyuplai detail. Untuk menyusun suatu laman seperti ini, kita tinggal melakukan drag and drop dari widget yang ada di samping dan menyesuaikannya sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini kita ada form untuk membuat atau menyunting suatu penyuplai hewan kurban. Ketika kita mengklik tombol simpan di sini, maka kita akan memanggil suatu event yang disebut dengan event save detail atau event atau bisnis logic untuk menyimpan suatu penyuplai. Untuk melihat logiknya, kita klik di sini ada logic untuk bagaimana cara suatu OutSystem menyimpan data penyuplai tadi. Pertama, data yang kita inputkan melalui form akan dimasukkan ke dalam suatu variabel. Kemudian dari variabel tersebut, data tersebut akan dilakukan validasi. Enaknya menggunakan OutSystem adalah OutSystem telah menyediakan validasi sehingga kita tidak perlu membuat validasi sendiri seperti ketika kita mengoding secara natif. Validasi tersebut sudah disediakan oleh OutSystem dan kita tinggal menentukan tipe datanya seperti apa. Dan apabila telah tervalidasi, maka kita akan memanggil server melalui server action. Untuk logic keseluruhan ini kita sebut client action, sedangkan untuk logic yang orange ini kita sebut server action karena memanggil server.
ketika kita memanggil server, di sini akan ada logic lagi, namun lebih kecil. Nah, logic di sini adalah fungsi untuk memanipulasi data pada database. Kita menggunakan fungsi yang telah disediakan oleh tab data tadi yang telah ditunjukkan dan menggunakannya di sini. Nah, sebelum di sini juga ada valid data before saving into database. Ini untuk memberikan catatan bahwa sebelum kita menyimpan di sini, kita harus memvalidasinya terlebih dahulu. Setelah kita memvalidasi dan datanya berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi berhasil menyimpan. Kurang lebih seperti itu cara menyusun logic pada OutSystem, lebih mudah daripada mengoding sendiri dan prosesnya menjadi lebih cepat dan kita tinggal menggunakan saja. Hasil dari re-engineering-nya adalah sebagai berikut. Maaf. Ya, sebelum kita login, kita bisa melihat di situ terdapat dashboard UMKM, yaitu berisi UMKM apa saja yang ada beserta detail UMKM-nya. Bisa dilihat detail UMKM-nya. Di detail UMKM sendiri terdapat ada gambar hingga nama pemilik dari UMKM tersebut. Lalu untuk dashboard penyuplai hewan kurban, yaitu berisi penyuplai hewan kurban beserta detail dari penyuplai hewan kurban. Kita bisa dilihat di sini, yaitu hewan apa yang disuplai, lalu nama dari penyuplai hingga alamat dan kontak. Lalu di dashboard penerima hewan kurban, yaitu berisi penerima hewan kurban beserta detail dari penerima hewan kurban. Ya. Lalu untuk memanipulasi datanya, maka kita harus login terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan proses login akan muncul tab baru yaitu tab manajemen yang berisi 3 fungsi, yaitu untuk mengedit UMKM, kurban, penyuplai kurban, dan penerima kurban. Di bagian UMKM, kita dapat menambah UMKM, melihat produk, dan menghapus produk. Nah, untuk bagian produk, kita juga dapat menambahkan produk dan juga menghapus ataupun mengedit produk. Nah, setelah dilakukan pengeditan, maka akan muncul notifikasi apabila berhasil diedit. Nah, untuk yang penyuplai kurban, kita dapat menambahkan, menghapus, dan juga menambahkan daftar hewan ataupun mengeditnya. Nah, untuk bagian penerima kurban, kita dapat menambahkan penerima, mengedit, dan menghapus penerima kurban. Nah, apabila kita mengisi dan kemudian ada field yang kosong, maka akan muncul notifikasi error yang menandakan bahwa kita harus memperbaiki form tersebut agar dapat dimasukkan ke dalam. Nah, untuk bagian mengedit sendiri kita ada 2 status, yaitu draft dan publish. Nah, untuk bagian draft sendiri kita dapat menyimpan data tersebut ke dalam database, namun tidak akan ditampilkan di bagian penerima kurban. Nah, apabila kita mengubah statusnya ke publish, maka data tersebut akan ditampilkan di bagian penerima kurban. Seperti contoh, nah, data Sanjaya Andi ditampilkan di tab penerima hewan. Baik, sekian hasil re-engineering dari kami. Kesimpulannya, dengan menggunakan platform OutSystem ini yang bersifat low-code, kita menjadi lebih mudah dalam membangun suatu aplikasi. Dengan adanya fitur-fitur yang disediakan, kita juga bisa mengekspresikan berbagai cara bagaimana cara kita untuk membangun suatu aplikasi menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.